Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini. Di review Kareole kali ini kita bongkar lagi ya paket kita. Kalau teman-teman lihat paketnya ini ada berserakan dua kertas ini, artinya paket yang kita beli berasal dari luar negeri. Yap, paket ini barusan aja datang hari ini, tanggal 8 Oktober 2020, paket yang cukup lama dan cukup hopeless juga kita untuk menunggunya karena waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat kami ya di Provinsi Riau dari kota asalnya dari Singapura ya. Yap, dari Singapura itu waktunya kurang lebih 75 harian ya. Oke, karena hari ini tanggal 8 Oktober, paket yang kita beli ini satu ya, dari 22 Juli 2020, dan yang satunya lagi ini dari 20 Juli 2020, ya kira-kira 75 harian lah, tidak sampai 90 hari atau 3 bulan ya. Oke, kemudian informasi yang kita sampaikan juga di video kali ini ada informasi tambahan ya. Ini mungkin sama seperti video kami sebelumnya. Jadi ini info untuk teman-teman bahwa kalau teman-teman beli barang dari luar negeri, artinya kita impor dari luar negeri, akan dikenakan biaya saat pengambilannya ya teman-teman ya. Ada dua jenis biaya, sebenarnya ada tiga jenis ya kalau di struknya. Ada tiga jenis biaya, itu pungutan negara, biaya pelalubean, dan biaya simpan. Oke, jadi ini ya rincian tagihannya adalah pungutan negara, ini seperti biaya masuk. Biaya pelalubean itu artinya biaya proses. Teman-teman bisa cari di Google ya. Biaya pelalubean itu seperti apa, kemudian biaya simpan. Ini biasanya dibebankan kalau barangnya nggak kita ambil ya, jadi mengendap di kantor pos. Oke, jadi rincian biayanya kita bagikan saja pengalaman yang kita alami ya. Nah, teman-teman bisa googling untuk range harga sekian dari sekian USD sampai sekian USD berapa biayanya, untuk range harga sekian berapa biayanya. Nah, untuk dua paket yang kita beli kali ini, yang pertama kita harganya 2 USD saja, murah sekali, namun pelalubeannya juga lumayan ya. Jadi untuk biaya masuknya atau pungutan negaranya kita dibebani Rp5.000, kemudian pelalubeannya dikenai Rp5.000. Ya, jadi total untuk barang senilai 2 USD kita harus membayar Rp10.000 ke kantor pos. Murah atau mahal? Teman-teman simpulkan sendiri, tapi memang ini ketentuan negara yang harus kita patuhi. Kemudian barang yang kedua, kita beli harga barangnya 4 USD. Kita beli kabel untuk handphone ya. Nah, ini charger dan kabel ya. Untuk biaya masuknya atau pungutan negaranya kita dibebani 12.000, sedangkan untuk biaya pelalubeannya kita dibebani 10.000. Jadi total untuk barang 4 USD kita harus bayar sebesar 22.000. Cukup lumayan, namun itu memang ketentuan dari negara kita dan kita harus dukung ketentuan itu untuk melindungi negara kita supaya ada pemasukan ya. Oke, itu sekedar informasi untuk rincian biaya yang akan dibebankan ke kita ketika kita membeli barang dari luar negeri. Next, kita akan lanjut ya ke dua kotak ini. Bukan dua kotak, dua kemasan ini. Yang pertama ini agak besar, ini charger dan kabel Type-C. Mereknya YKZ. Entah itu merek yang bagus atau tidak, teman-teman bisa googling di beberapa e-commerce pilihan teman-teman. Kemudian di video ini kita lihat build quality-nya dan kira-kira apakah layak atau tidak. Dengan harga $4 kita membeli charger dari luar negeri yang kali ini kita bongkar. Dan yang kedua kita beli lampu USB ya. Ini agak main-main juga ya, untuk iseng-iseng saja. Ini harganya total 1,32 ya. 1,32 USD ini. Tadi dibulatkan oleh bea cukainya di 2 USD ya. Ini harganya berarti sekitar 20 ribuan ya. Kita beli 2 buah, totalnya 20 ribuan. Apakah kualitasnya oke atau tidak? Ini sih tidak ada merek-mereknya ya.
Jadi langsung saja kita unboxing barang yang pertama. Oke, untuk barang yang pertama kita akan bongkar dulu USB lamp-nya ya. Kita sudah siapkan power bank sebagai source of power untuk USB lamp yang kita beli kali ini. Power banknya mereknya Vivan. Ini sudah lama sekali, umurnya mungkin dari tahun 2015 sampai hari ini 2020, dan ini masih awet dan masih bisa kita gunakan dengan normal ya teman-teman ya. Kita langsung bongkar saja. Kita gunakan senjata andalan kita ya, seperti biasa teman-teman. Cup, senjata kita set. Oke, kembali. Ini dia senjata kita. Set. Oke, USB-nya kita bongkar. Dari mana? Dari sini. Set. Push. Oke, ini ada 2 buah. Kita pesan 2 warna. Yang satu warna apa? Saya lupa. Oh, ini ada warnanya ya. Jadi kemasannya seperti ini. Ada lampu nih. Lampu USB yang pertama warnanya biru, kita pesan, dan yang kedua warnanya biru juga. Oke, saya agak lupa warnanya, nanti cek di screenshot ini ya warna apa yang kita beli. Kita langsung lihat salah satu saja ya untuk build quality-nya. Kemasannya sangat simpel sekali seperti kemasan aksesoris handphone pada umumnya. Kita lihat build quality-nya dan langsung kita tes pakai power bank yang kita beli, yang kita punya. Oke. Kita unbox set. Suaranya mantap ya plastiknya. Oke, ini dia barangnya. Kita buka dua-duanya ya, kita bandingkan saja. Jangan-jangan beda, semoga sama. Oke, ini dia untuk USB lamp yang kita beli. Kita lihat build quality-nya ya. Oke, di bagian atasnya ini ya. Oke, bagian atasnya jernih sekali, mantap ya. Jadi ini cekung. Saya kira ini akan close ya, tertutup ini. Ada cekungan, namun si lampu yang di bagian sedinya tertutup nih, tidak terbuka ya. Kemudian ini soket untuk USB-nya juga rapi. Secara build quality-nya sangat oke nih. Tergantung apakah worth it buat teman-teman. Harga sekitar 10 ribuan berarti satu piece-nya. Apakah worth it untuk harga 10 ribu, kemudian waktu tunggu yang hingga 75 hari. Yap, tapi inilah barang yang kita terima kali ini. Kita langsung coba ya ke ini. Yang satu seperti apa lampunya. Tok, ini sudah colok ya. Kita tunggu dan kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini ya warna lampunya ya. Wow, cukup mantap. Kita coba matikan lighting kita ya. 1, 2, dan 3. Oke, jadi seperti ini penampakan lampunya. Semoga bisa jelas ya, bisa fokus ya. Oke, tidak bisa fokus ternyata. Jadi seperti ini penampakan dari USB lamp yang kita beli. Oke, kemudian kita coba yang kedua. Kalau di deskripsinya ini biru semua ya. Oke, ini juga biru ternyata. Oke, jadi itu dia barang pertama kita, USB lamp yang cukup kece dan cukup mantap. Kita lanjutkan ke barang yang kedua. Oke, untuk barang yang kedua kita beli USB charging dan kabelnya tentunya mereknya YKZ. Ini juga mungkin akan menjadi referensi buat teman-teman. Bagaimana merek YKZ ini sebenarnya? Mungkin kalau e-commerce Indonesia sudah mulai menjual merek YKZ ini, video ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi untuk pertimbangan quality dari charging dan kabel yang akan teman-teman beli. Oke, kita langsung bongkar kemasannya dari sini. Oke, tajam sekali ya pisau kita. Oke, ini dia kemasannya. Sup. Wow, mantap. Sudah habis, kosong. Oke, kita dapat apa nih? Oke, ini dia. Kita dapat surat cinta dari sellernya ya. Ini informasinya VIP, dapat kartu VIP member untuk tokonya dia.
Kemudian ini dia nama tokonya ya, WhatsApp plus 86, Facebook Frank Liwi. Oke, susah sekali bacanya. Namun terima kasih untuk sellernya sudah menyempatkan memberi yang seperti ini ya. Kita singkirkan dulu. Oke, jadi yang ada di depan kita sudah menerima 2 produk nih. Ini kemasannya pun sangat simple, bukan pakai dus atau pakai apa, pakai plastik saja. Namun ini yang unik adalah ini sudah tertulis QC paste. Seharusnya ini sudah bagus dan aman nih ya, sudah lolos uji QC dan mantap. Brandnya ini ya, YK023. Ini harusnya brandnya karena di iklannya kan YKZ. Kemudian yang kabelnya ini tertulis jelas YKZ. Oke, seperti ini. Kita langsung saja bongkar salah satu ya, satu-satu ya. Kita langsung saja bongkar satu-satu. Yang pertama ini dia. Ini nggak perlu kita baca ya, ini semuanya sama karena plastiknya plastik surah sepertinya. Oke, ini dia chargernya. Build quality-nya ini saya sih agak ragu nih. Ini spesifikasinya ya. Informasinya ini sudah Qualcomm Quick Charge 3.0. Di bagian atas juga tertulis Qualcomm Quick Charge 3.0. Kemudian kita lihat detail untuk outputnya ya teman-teman ya. Oke, ini modelnya CH003, inputnya 10240. Outputnya ini ada 3 opsi, 5 volt 3 ampere atau 15 watt ya. Kemudian 9 volt 2 ampere atau 18 watt atau 12 volt 1,6 ampere atau ya sekitar 18 watt. Ini made in China. Dan secara build quality, kalau kita bandingkan kemarin kita beli charger robot ya, charger robot yang gambarnya seperti ini. Oke, dengan charger robot dengan harga 31.000 secara build quality, feel di genggaman yang charger robot itu lebih kokoh dan lebih meyakinkan. Ini terasa kopong dengan sangat ringan kebetulan ya. Kemudian kita lihat cuttingnya teman-teman ya. Secara cutting ini oke teman-teman ya, sangat mulus dan sangat meyakinkan. Semoga ini normal dan tidak berbahaya bagi kita ya sebagai penggunanya ya. Untuk harga berapa ini? Harga $1,9 ini cukup oke ya. 1,9 dolar artinya sekitar 25-an ribu ya, 20 sampai 30 ribu. Oke, barang yang kedua kita beli USB Type-C warna hitam. Oke, ini ada talinya. Kemudian yang menjadi kelebihannya adalah bagian luarnya ini menggunakan fabric ya, atau inilah kayak tali tambang, sehingga ini harusnya lebih kuat dan lebih kokoh dari bagian luarnya kalau misal dibandingkan dengan yang bagian luarnya karet ya atau plastik seperti biasa. Jadi ini lebih kuat karena ada serat atau fabric. Oke, kita lihat dengan seksama kondisinya ya teman-teman ya. Oke, mulai dari soket Type-C nya. Oke, soket Type-C-nya oke ya, normal ya. Sebagaimana soket Type-C pada umumnya. Build quality ini rumah untuk Type-C-nya. Oke, mantap juga. Walaupun terasa murah memang. Ininya kabelnya nih. Kabelnya juga cukup oke. Oke, kabelnya oke. Kabelnya oke, kemudian USB 2.0-nya ini juga oke. So untuk kondisinya sejauh ini kita bisa bilang oke ya. Semoga fungsinya akan normal dan tidak akan saya videokan sih karena agak ngeri juga video tahu-tahu meledak. Kita nggak tahu karena ini agak kurang meyakinkan, ini sangat kopong sekali dan saya agak ragu. So itu dia video bongkar pasang produk dari
luar negeri yang kita beli yang waktu tunggunya sampai 75 hari. Ada 3 produk dengan 2 paket. Yang pertama adalah USB lamp warna seperti ini, warna biru, dan yang kedua adalah charging Qualcomm 3.0 beserta kabel USB Type-C nya. So itu dia video untuk kali ini, teman-teman bisa jadikan video ini untuk referensi bea cukai atau bea masuk produk-produk impor yang kemungkinan akan teman-teman beli. Teman-teman bisa guling juga informasi mengenai bea masuk ataupun ke biaya pelalubeaan yang harus dibebankan ke teman-teman sebagai importir, serta pertimbangan untuk waktu tunggu pembeliannya yang mencapai 75 hari. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ahmad dari Review Carrier undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.